Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ini, saya mengambil judul yaitu emas yang memudar. Nah, apa sih kaitannya emas yang memudar ini dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-8? Kita bisa melihat bahwa kemenangan Gideon ini semuanya berasal dari Tuhan. Ketika Gideon berhasil mengalahkan musuh bukan karena kekuatannya, tapi justru karena penyertaan Tuhan. Dan ini mengingatkan bahwa keberhasilan hidup kita bukanlah dari usaha kita sendiri, tapi kemudian ada ada anatomi kemenangan militer dari Gideon ini yang memudar menjadi kalau dikatakan di dalam Hakim-Hakim pasal 8 ini seperti seorang penuntut balas. Nah, kita bisa lihat bagaimana kaitannya dengan emas yang memudar ini. Sebentar ya. Nah, emas yang memudar ini menggambarkan bagaimana perjalanan hidup dari seorang pahlawan ilahi menjadi seorang penuntut balas. Gideon adalah seorang pahlawan. Dimulai dari masa kemenangannya, waktu dia berhasil mengalahkan eh, pasukan dari Midian. Dan semua itu adalah berkat dari kuasa Tuhan atau adanya murni dari campur tangan ilahi. Namun pada akhirnya, dia berakhir dengan sebuah warisan yang justru memudar karena jeratan dari emas. Kalau kemarin di Hakim-Hakim pasal yang ke-7 kita sudah mendengar cerita bagaimana ada 300 orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengalahkan pasukan raksasa Midian dan mereka menang murni karena campur tangan Tuhan bukan karena usaha mereka sendiri. Nah, di pasal 8 ini kita akan lihat bagaimana ini ada sebuah kompromi yang berbahaya. Fokusnya ini bergeser dari ketaatan kepada Tuhan menjadi sebuah ambisi politik, balas dendam pribadi, dan bahkan ada materialisme ini. Dan nanti di pasal 9 minggu depan kita akan lihat mungkin kehancuran moral atau warisan dari Gideon ini yang runtuh dalam pertumpahan darah internal dan banyaknya penyembahan berhala. Jadi di pasal 8 ini adalah babak transisinya. Makanya tadi emas yang memudar, adanya transisi dari kemenangan murni kepada kompromi yang berbahaya dan kemudian kepada kehancuran moral nantinya. Pasal 8 kita bisa lihat di sini di ayat yang pertama, Hakim-Hakim pasal 8 di ayat yang pertama kita bisa lihat di sini diawali dengan adanya sebuah konflik. Konflik ini dari suku Efraim yang setelah Gideon menang melawan uh, raksasa pasukan Midian, suku Efraim justru merasa dia ditinggalkan dalam peperangan tersebut. Dia protes karena dia merasa tidak dilibatkan sejak awal pertempuran. Tapi kita lihat di sini respon Gideon justru menunjukkan sisi bijaksananya. Dia tidak membalas amarah dengan amarah. Di ayat yang kedua kita bisa lihat justru dia bilang gini sama suku Efraim. Apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya daripada panen buah anggur kaum Abiezer? Di sini respon Gideon justru melakukan pujian. Dia memuji suku Efraim dengan mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh suku Efraim ini jauh lebih besar daripada apa yang dia lakukan sendiri. Kemudian dia juga memvalidasi bahwa suku Efraim ini berhasil karena bisa menangkap dua panglima Midian di ayat yang ketiga, yaitu Oreb dan Zib. Nah, dan hasil akhirnya amarah dari Efraim pun mereda. Jadi konflik internal yang tadinya hampir terjadi berhasil dihindari tanpa adanya kekerasan. Kemudian kita lanjut lagi di ayat yang keempat. Ini menceritakan waktu Gideon saat itu dia sampai di Sungai Yordan.
Kita bisa lihat di sini titik awal Sungai Yordan. Di sini ada 300 pasukan yang akan menyeberang dan mereka akan keluar dari batas teritori nyaman mereka. Nah, kondisi pasukan ini sebenarnya sudah lelah. Kita bisa lihat di ayat yang keempat ini ya. Meskipun mereka masih lelah karena perbekalan mereka sudah hampir habis. Tapi mereka tetap mengejar musuh mereka itu. Sampai akhirnya mereka bergerak ke menuju ke Sukot dan Noel ini. Mereka melintas di kota ini. Ini adalah sebuah kota yang penduduknya itu masih bangsa Israel sendiri. Dan ketika mereka bergerak menuju kota Sukot dan Penuel ini, mereka meminta bantuan logistik. Kalau di ayat yang keenam kita lihat mereka meminta roti, tapi justru respon dari Sukot ini berupa penolakan. Justru Sukot ini menolak untuk memberikan bantuan kepada Gideon dan pasukannya. Ya, jadi sayangnya dalam pengejaran ini juga kita bisa melihat adanya sikap ketidakpedulian dari bangsa bangsa sendiri gitu ya, yaitu orang-orang Sukot dan Penuel yang mereka menolak untuk memberikan bantuan makanan kepada tentara Gideon yang mereka sedang sedang berjuang. Nih, kita bisa lihat. Ketika mereka sampai di Sukot, mereka membuat permintaan. Permintaannya adalah berikanlah beberapa potong roti. Dan ternyata respon dari bangsa Sukot itu mereka melakukan penolakan atau sikap skeptis. Dengan bertanya, sudahkah tangan Zebah dan Salmuna ada dalam kekuasaanmu? Berarti di sini menunjukkan bahwa sebenarnya Sukot ini dia takut untuk memihak karena mereka belum mengetahui bahwa Gideon ini benar-benar menang. Jadi mereka tidak mau untuk memihak terlebih dahulu. Makanya itu menjadi alasan kenapa mereka eh, menolak untuk memberikan bantuan. Dan Gideon mengancam, ancamannya adalah akan mencambuk penduduk dengan duri dan onak padang gurun. Nah, kemudian mereka datang lagi ke Menuel sama meminta bantuan yang sama, beberapa potong roti, tapi tetap eh, respon dari orang-orang di Penuel ini pun mereka menolak untuk memberikan bantuan dan Gideon memberikan ancaman berupa akan merobohkan menara yang ada di Penuel. Kemudian yang selanjutnya kita bisa melihat di sini ada serangan dadakan. Ketika pada akhirnya Gideon menang melawan eh, orang-orang Midian pada saat itu, Gideon melakukan serangan secara tiba-tiba. Di ayat yang ke-13 kita bisa lihat ya. Sorry, di ayat yang ke-11. Di sana Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yokbeha, lalu dia memukul kalah tentara itu ketika tentara itu menyangka dirinya aman. Jadi Gideon masuk secara tidak terduga. Gideon menggunakan rute yang ada di dalam jalan orang-orang yang tinggal di dalam kemah itu untuk menyerang musuh yang sedang lengah. Dan akhirnya dia mengalahkan seluruh pasukan dengan menangkap kedua raja Midian mereka yaitu Zebah dan Salmuna. Sebenarnya Zebah dan Salmuna ini di ayat 12 mereka sempat melarikan diri, tapi Gideon berhasil mengejar mereka dan Gideon menawan kedua raja itu, yaitu Zebah dan Salmuna. Sementara kedua raja ini ditawan, seluruh tentara itu habis dicerai-beraikan oleh Gideon. Eksekusi yang dilakukan oleh Gideon ini bukan sekedar tindakan militer, melainkan Gideon merasa bahwa ini adalah bentuk keadilan atas
eh, apa yang dia terima sebelumnya, ya. Jadi ketika dia meminta bantuan, ternyata dia tidak diberikan bantuan dan eh, sebagai ancaman yang digenapi ya istilahnya oleh Gideon tersebut. Akhirnya dia menyerang orang-orang di Sukot dan Penuel ini dengan diam-diam. Nah, ini adalah eksekusi saat Gideon menyerang mereka. Di Sukot, hukumannya dia menangkap seorang pemuda dan pemuda itu disuruh untuk menuliskan ada 77 nama pemuka-pemuka di kota tersebut. Dan Gideon menyiksa para tua-tua kota itu dengan menggunakan duri dan onak padang gurun sesuai dengan ancamannya. Dan kemudian yang berikutnya, hukuman untuk Noel. Gideon pun sesuai dengan ancaman dia menghancurkan menara pertahanan kebanggaan kota Pnuel dan membunuh penduduk pria di kota tersebut. Kita bisa lihat di sini ada matriks kepemimpinan atau standar ganda yang ditunjukkan oleh Gideon. Waktu Gideon menghadapi kelompok suku Efraim, yang mereka punya kekuatan militer yang besar dan mereka adalah saudara sesama Israel juga, sikap dari suku Efraim ini mereka marah besar dan mereka protes keras karena Gideon tidak melibatkan mereka dalam peperangan pada saat itu. Tapi justru Gideon memberikan respon yang bijaksana. Dia melakukan flirtasi, dia melakukan diplomasi, bahkan dia merendahkan dirinya untuk memvalidasi apa yang sudah dilakukan oleh suku Efraim. Dan hasilnya adalah perdamaian. Sedangkan ketika Gideon menghadapi kota Sukot dan Penuel ini, justru kota Sukot dan Penuel ini dia adalah kota-kota kecil yang kelelahan dan pada dasarnya kota ini itu bersikap netral. Dia tidak mau membantu karena mereka tidak mau memihak karena mereka takut. Belum tentu Gideon yang menang. Nah, sikap mereka ini, mereka hanya menolak memberi roti dan bersikap sinis. Tapi respon yang ditunjukkan oleh Gideon justru adalah ancaman brutal dan bahkan kekerasan fisik. Yang akhirnya adalah menimbulkan penyiksaan massal dan juga pembunuhan sesama Israel. Nah, kita bisa lihat di sini apa sih motif sebenarnya yang dilakukan oleh Gideon ini? Apakah ini adalah perang suci atau justru hanya dendam pribadi? Gideon pada akhirnya dia menginterogasi kedua raja yang ditawan sebelumnya itu. Dia menginterogasi di ayat yang ke-18 ini, dia bertanya kepada Zebah dan Salmuna, "Di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu?" Dia bertanya tentang orang-orang yang mereka bunuh di Gunung Tabor. Dan akhirnya para raja mengakui bahwa korban tersebut di ayat yang masih yang ke-18 mereka menjawab bahwa orang yang mereka bunuh ini serupa dengan engkau. Serupa seperti Gideon dan sikap mereka masing-masing sama seperti anak raja. Dan Gideon menyadari di ayat yang ke-19 bahwa ternyata orang yang dibunuh adalah saudara-saudara kandung dari Gideon. Dia mengkonfirmasi bahwa mereka yang dibunuh adalah saudara kandung Gideon. Dan ada pernyataan kunci yang dikatakan oleh Gideon. Kalau seandainya kamu membiarkan mereka hidup, pastilah aku tidak akan membunuh kamu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa eksekusi yang dilakukan oleh Gideon ini bukan sekedar tindakan militer, tapi ini juga sebagai bentuk keadilan atas saudara-saudara Gideon yang dibunuh oleh kedua raja tersebut di Tabor. Dan ini menandai berakhirnya ancaman Midian secara total pada masa itu. Bukan lagi tentang membebaskan Israel dari penindasan Midian, tapi kita bisa melihat adanya vendetta di sini atau balas dendam untuk keluarganya. Dan Gideon kemudian merampas perhiasan bulan sabit emas dari unta-unta mereka. Di ayat yang berikutnya, di perikop yang selanjutnya, kita akan melihat bagaimana perbuatan Gideon selanjutnya dan bagaimana akhir dari hidupnya Gideon. Di ayat 22,
Di sini mereka meminta supaya Gideon menjadi raja mereka. Bahkan anaknya maupun cucunya, mereka berharap penerus Gideon ini yang akan memimpin mereka, karena mereka merasa bahwa Gideon sudah berjasa dalam menyelamatkan bangsa Israel. Nah, namun pada saat itu Gideon menjawab kepada mereka di ayat yang ke-23. Dia bilang kalau aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhanlah yang memerintah kamu. Itu yang dikatakan oleh Gideon. Aku tidak akan memerintah atas kamu, tapi Tuhanlah yang akan memerintah atas kamu. Di sini Gideon menunjukkan adanya kerendahan hati, dia saleh, dan kehidupan dia ini dia pusatkan semuanya kepada kedaulatan Tuhan. Namun kita bisa lihat di ayat-ayat yang berikutnya, apa yang dilakukan oleh Gideon ini seperti bertolak belakang dengan apa yang dia katakan. Yang pertama, di ayat yang ke-24, Gideon berkata kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Nah, dia meminta bagian rampasan perang yang layaknya seperti hak prerogatif seorang raja, yaitu meminta bagian dari rampasan perang itu dan harus disuruhnya untuk dikumpulkan. Dan bangsa itu pun setuju. Mereka membuka sebuah kain, kemudian mereka menaruh perhiasan-perhiasan itu di tengah-tengah kain tersebut. Yang pada akhirnya terkumpul emas yang sangat banyak jumlahnya. Kemudian yang kedua, Gideon juga membuat pusat keagamaan sendiri di kampung halamannya, yaitu di Ofra. Di ayat yang ke-27. Nah, dari emas-emas yang sudah dikumpulkan tadi, Gideon membuat sebuah efod. Efod ini seperti sebuah benda keagamaan dan menempatkannya di kota dia, yaitu di kota Ofra. Bahkan di ayat yang selanjutnya juga kita bisa lihat apa yang dilakukan Gideon. Yang ketiga, dia memiliki banyak istri. Bahkan ada satu anaknya dari gundiknya yang diberi nama Abimelek, yang artinya adalah bapakku adalah raja. Padahal apa yang dikatakannya sebelumnya, dia menunjukkan bahwa dia tidak mau menjadi raja. Dia memusatkan semua keberhasilannya itu kepada Tuhan. Tetapi bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh dia. Nah, ini adalah anatomi dari sebuah berhala atau efod emas yang dibangun atau yang dibuat oleh Gideon. Ya, efod inilah yang menjadi masalah atau menjadi jerat bagi bangsa Israel dan juga bagi Gideon. Kita bisa melihat bahwa kisah ini mengambil tikungan yang tajam ketika Gideon diminta untuk mengambil anting-anting emas hasil jarahan mereka dan dia membuat sebuah efod. Niat awalnya mungkin baik sebagai pengingat bahwa mereka sudah berhasil menang. Tetapi justru benda emas ini menjadi jerat ketika rakyat atau para bangsa di sana sudah mulai untuk menyembahnya. Dan ini menjadi awal mula kemunduran spiritual dari keluarga Gideon dan juga dari bangsa Israel. Ketika efod yang seharusnya menjadi pakaian emas, pakaian imam besar, dia diubah menjadi objek pemujaan atau menjadi objek penyembahan berhala di Ofra. Dan secara jelas di dalam Alkitab dikatakan bahwa hal ini menjadi jerat bagi Gideon dan juga seisi rumahnya. Kita bisa lihat bagaimana ketika mereka berhasil menaklukkan Midian, dari keberhasilan militer kita bisa melihat grafiknya meningkat. Mereka bisa menang semuanya karena pertolongan Tuhan. Bahkan mereka mengalami masa damai dalam pemerintahan Gideon ini selama 40 tahun. Tapi kalau kita lihat dari integritas spiritualnya, justru mereka menurun.
semenjak mulai terbiasa untuk menyembah berhala. Gideon berhasil mengalahkan pasukan musuh, tetapi ia takluk oleh emas Midian. Keamanan fisik berbanding terbalik dengan kebangkrutan moral. Nah, inilah warisan dari sang raja tanpa mahkota, atau warisan dari Gideon. Ketika masa masanya Gideon ini, mereka mengalami masa damai selama 40 tahun, di mana 40 tahun Midian berhasil ditundukkan dan tidak ada lagi peperangan sama masa hidup Gideon. Dan gaya hidup Gideon ini gaya hidupnya monarki, di mana dia memiliki banyak istri yang menghasilkan ada 70 orang putra kandung. Salah satunya adalah Abimelek dari anak gundiknya di Sikem. Kemudian Gideon juga memberikan adanya atau warisannya berupa benih kehancuran. Karena nanti kita akan pelajari juga di pasal yang berikutnya bagaimana anaknya Abimelek melakukan kekerasan di kisah berikutnya. Dan hakim-hakim pasal 8 ini pun diakhiri dengan cerita Gideon yang meninggal ketika rambutnya sudah putih dan dia dikuburkan di makam ayahnya di Ofra. Nah, pada saat Gideon meninggal, ternyata orang-orang Israel langsung berbalik. Mereka berzina, bahkan mereka menyembah Baal Berit. Mereka melupakan Tuhan yang telah membebaskan mereka. Dan mereka tidak menunjukkan belas kasihan mereka kepada keluarga Gideon, meskipun Gideon pernah berjasa besar bagi bangsa Israel. Jadi, apa yang bisa kita ambil? Kita lihat bahwa kemenangan tanpa integritas spiritual itu hanya menunda kehancuran. Kita lihat tadi dari grafiknya, ketika kemenangan keberhasilan militer yang meningkat, sedangkan integritas spiritualnya menurun. Justru inilah yang akan menjadi benih kehancuran tersebut. Emas yang dulunya dianggap atau melambangkan sebagai kemenangan, justru sekarang sepenuhnya pudar karena menjadi kutuk.